Ada peristiwa menarik waktu itu dari keluarga yang tadi abang sebut sebagai Mulyono itu, Ya, Mulyono. misalnya, yaitu ada putra mahkotanya membeli saham 180 juta lembar saham. 180 juta lembar saham. Di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah kurang lebih. Ini putra mahkotanya Mulyono. Putra mahkota Mulyono. Oh, yang sekarang jadi wapres. Bukan, putra mahkota yang kedua. Oh, putra mahkota yang kedua, Nah, lalu ya sekarang yang kemarin naik jet, naik jet, Lalu saat itu para akademisi dan para pengamat, saya diskusi lah sebetulnya panjang. Ini mungkin nggak sih? Ini kan dia perusahaannya baru berdiri. Ya, perusahaan baru. Perusahaan baru lah dia. Kan. Kemudian kok bisa sampai beli saham jutaan lembar saham begitu dengan angka miliaran? Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui, mempertanyakan. Karena anak presiden kan dapat fasilitas negara juga, Bang. Kan orang bilang itu kan anak presiden, dia bukan pejabat negara. Ini publik gak perlu tahu. Kemarin Kaisang datang ke PSI itu dikawal oleh Pas Pampres. Itu fasilitas negara. Dan kalau menurut Undang-Undang 28 tahun 99 kalau tentang penyelenggaraan negara yang bebas bersih dari kolusi dan nepotisme, bukan cuma penyelenggara negara, keluarga penyelenggara negara. Termasuk keluarga kan? Ya, jadi tepat itu laporannya. Jadi makanya kemudian kita diskusi, kita telusuri lah perusahaannya kan. Dengan niat tadi, niat baik, agar bangsa ini menjadi maju bebas KKN itu. Ternyata kita temu tuh perusahaan-perusahaan mereka itu. Ternyata mereka ini berjejaring dengan, jadi buat perusahaan. Perusahaan ini buat bareng dengan anak seorang managing direktur perusahaan besar. Jadi managing direkturnya ini punya anak. Nah kemudian kerjasama sama anak putra-putra presiden ini berdua nih, ada Gibran, ada Kaisang begitu. Nah perusahaan ini kemudian kepemilikan sahamnya mayoritas punya putra mahkota dua-duanya nih. Jadi halo Mas Kaisang, apa kabar? Kami dari Emerson Institute ingin mengundang Mas Kaisang selaku Ketua Umum PSI sebagai narsum talkshow gratifikasi akar dari korupsi. Sabtu 28 September mendatang. Apakah berkenan? Kami tunggu konfirmasinya ya. Dibuat kan leafletnya, leaflet digital. Talkshow gratifikasi akar dari korupsi. Kenali, hindari, waspadai. Narsum Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Makin keren aja ini satir dari netizen plus 62 ini. Pendaftaran dibuka setelah ada konfirmasi dari narasumber. Jadi mungkin akan dilakukan di tahun tapi ini udah ada ya 28 September. Mungkin 2024-nya diganti jadi 2094 mungkin ya. Jadi 60 tahun berikutnya nanti baru dia mau jadi narasumber kayak begini. Aduh. Kenapa Kaisang yang jadi narsum? Kaisang adalah ketum PSI yang diklaim sebagai partai anti korupsi. Selaku ketum pasti punya kemampuan dan integritas di atas rata-rata kader PSI lainnya. Apalagi lulusan luar negeri. Wawasannya luas, soleh, masih muda. Juga jadi mewakili pemikiran Gen Z. Keren ini satirnya ya. Dapat R sertifikat nggak? Insya Allah ada. Dapat sertifikat tuh. Tolong siapkan teks untuk dihafal beliau yang bukan sembarang beliau ini. Oke, aduh, kayaknya lagi sibuk katanya menikmati roti 400.000. Allahu Akbar. Pakai jubir boleh nggak Om? Karena kemarin penjelasan di KPK pakai jubir ya. Anak semuda itu udah pakai jubir, ya Allah. Ya udah kita tunggu aja nih. Penggantinya itu siapa? Sylvester. Bagus sekali nih biar jadi contoh untuk anak muda. Ya. Udah, kita geser lagi ya. Ada kabar apa lagi nih? Nih kalau nebeng yang begini katanya. Nah, nebeng temen tapi temennya nggak ikut. Nah kurang lebih kayak beginilah penampakannya. Tuh.
Nah kayak begini, jadi ini ilustrasi Kaisang nebeng pesawat jet pribadi. Nebeng tapi yang punyanya nggak ada, jadi kurang lebih kayak beginilah gambarannya ya. Aduh, ampun, sedimen nebeng pasir. Itu bukan pasir laut, itu sedimen, kata Jokowi. Ya bodoh wah ini, yang nggak bapak nggak anak itu. Aneh kelakuan, ampun. Nah, atau kayak begini nih, ini real nebeng kan. Ini Kaisang lagi nebeng ke yang inisial Y kemarin. Kena angin lagi rambutnya. Udah. Oke teman-teman semuanya, ini saya ada contoh soal untuk tes wawasan kebangsaan untuk teman-teman di KPK. Jadi di sini saya lihat Kaisang pergi ke KPK, kemudian mengklarifikasi katanya keberangkatannya ke Amerika Serikat. Di sini Kaisang bilang dia pergi ke Amerika Serikat nebeng teman karena searah. Di sini kita lihat ada beberapa faktor penting. Faktor yang pertama itu adalah Kaisangnya. Ini kita anggap aja A ya, variabel pertama A. Kemudian ada temannya di sini. Kita anggap aja ini variabel B. Lalu searah ya, searah. Kita anggap aja variabelnya C. Itu variabel pentingnya ya. Kalau yang ini tidak usah, tidak terlalu penting kalau yang itu ya. Jadi di sini kita lihat B itu ke C, ini temannya ini ke C ya. Jadi B itu sama dengan C. Ya, kemudian di sini kita lihat Kaisang karena searah dengan B, si A ini karena searah, dia akhirnya nebeng. Berarti A itu juga sama dengan C. Lalu di sini berarti B sama dengan A atau A sama dengan B. Nah, lalu kemudian kita ketahui juga bahwa KPK sebut temannya tidak ikut. Berarti nilai dari temannya itu adalah 0. Berarti B ini sama dengan 0. Ketika B sama dengan 0 dan A itu sama dengan B, maka A sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah A sama dengan 0 atau Kaisang sama dengan 0 besar. Rakyat dibodoh-bodohi Mulyono sekeluarga. Coba kita lihat nih, yang kemarin bilang nebeng. Juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja dulu. Ya, kasih semua ya. Ya. Mas tadi dokumen itu tadi ya. Itu loh. Tadi dokumen jalan dulu. Lanjut loh. Oh, Mas Nasrullahnya masih ada. Ya. Itulah tanya ke ini ya. Oke ya, itu ada Mas Nasrullahnya. Jubir. Mas mumpung nanggung Mas klarifikasi. Itu loh. Sekalian ya, ada itu tuh. Aduh. Kemarin siapa? Awas. Bisa referensiin sama Nasrullah. Ini mobilnya mobil mahal nih, miliaran nih, BMW. Dan dia takut keceplosan lagi. Setelah sudah bilang nebeng, oh salah juga sih, saya bilang nebeng. Akhirnya dia serahkan pada jubirnya. Yain aja lah. Nih, menurut ini terkait yang tadi ya, pernyataan Jokowi waktu pandemi kemarin. Mudik adalah artinya pulang ke kampung halaman. Jadi itu bukan mudik, pulang kampung. Aduh, konsep nebeng itu artinya pergi bareng dengan orang lain karena punya tujuan yang sama atau minimal satu arah kan. Sementara yang dibilang pemberi tebengan ternyata sudahlah. Kapokmu kapan katanya. Semenjak bokapnya jadi presiden, dua bocah ini tiba-tiba langsung punya banyak usaha, langsung buka cabang usaha di mana-mana, tiba-tiba banyak yang ngasih modal. Sekarang kalian lihat nih, daftar gurita bisnis anak-anaknya Mulyono. Banyak banget kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah gurita bisnis anak-anaknya Mulyono itu berhasil apa enggak?
Menarik untuk kita bahas. Yang pertama, bisnis Sang Pisang. Jadi ceritanya si Kaisang ini jualan olahan pisang. Bisnis ini didirikan pada tahun 2017 dan pada saat itu mereka bahkan sampai punya 73 cabang di sebanyak 25 kota. Tapi sekarang cabangnya udah banyak yang tutup dan tersisa hanya 12 cabang saja. Dan katanya cabang yang tersisa ini juga segera menyusul untuk gulung tikar karena terus-menerus mengalami kerugian. Bisnis yang kedua, Mangkoku. Bisnis ini didirikan pada tahun 2019. Jadi ceritanya mereka jualan rice bowl. Pada saat itu mereka bahkan menggandeng chef terkenal Indonesia, Chef Arnold. Saat itu mereka sampai buka sebanyak 50 cabang tersebar di Indonesia. Dan pendanaan untuk bisnis ini mencapai 7 juta US dollar. Bisnis ini kayaknya masih ada tapi nggak tahu deh cabangnya sisa berapa. Bisnis yang ketiga, gula. Jadi ceritanya mereka ini jualan es doger. Bisnis ini dimulai pada tahun 2018 dan pendanaannya mencapai 5 juta US dollar. Tapi sayang bisnis ini cuma bertahan 2 tahun saja. Tahun 2020 bisnis ini udah gulung tikar alias bangkrut. Nih, bisnis es doger anak presiden disuntik 71 M. Mau buat apa? Kalian bayangkan saja. Orang gila mana yang mau ngasih modal 71 miliar cuma buat bisnis es doger kalau mereka bukan anaknya presiden. Bahkan dulu Mulyono pernah bilang kayak gini, Jokowi heran ada warga mau pinjam 20 juta ke bank untuk usaha es degan. Sementara anaknya dikasih modal 71 miliar oleh perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum hanya buat bisnis es doger. Dia nggak komen, dia nggak heran, giliran rakyat aja mau pinjam modal untuk usaha, dia heran, dia komen. Udah dikasih modal miliaran rupiah cuma buat bisnis es doger, hasilnya bangkrut. Mending lu jualan es doger pinggir jalan nih. Seger, murah, meriah, dijamin bisnisnya bakalan panjang. Bisnis mereka yang keempat, Markobar dan Ternak Kopi. Pada saat itu mereka bahkan sampai punya 40 cabang. Tapi sekarang cabangnya hanya tersisa 4 saja. Sebenarnya masih banyak bisnis-bisnis mereka yang lain yang bangkrut, yang merugi. Tapi gue males ngelanjutinnya, gue capek, mending kalian cari tahu sendiri ya. Dari sini saja kalian paham kan kenapa Mulyono sibuk nyariin kerja buat anak-anaknya. Karena anak-anaknya ini bukan hanya tidak berbakat di bidang politik, di bidang akademis, tapi mereka juga kayaknya kurang berbakat di bidang bisnis. Jadi tanpa power bapaknya, kayaknya mereka juga bakalan jadi orang biasa-biasa saja. Kalau bokapnya bukan presiden, gak mungkin nih bocah tiba-tiba jadi ketua umum partai. Gak mungkin si Samsul tiba-tiba jadi wakil presiden. Gak mungkin tiba-tiba jadi komisaris tambang gitu ya, tiba-tiba jadi komisaris Rans Entertainment, tiba-tiba jadi pemilik klub sepak bola Persis Solo, tiba-tiba jadi wali kota. Wah, nggak mungkin deh tanpa bokapnya. Dan yang harus menjadi pertanyaan kita semua adalah, apakah perusahaan-perusahaan yang selama ini menyuntikkan modal ke bisnis-bisnisnya anak Mulyono ini terindikasi gratifikasi atau tidak? Ini wajib banget diusut.